Timnas Indonesia secara resmi menurunkan mayoritas pemain U22 pada ASEAN Cup tahun ini. Shin Tae-yong juga memanggil 7 pemain abroad ke Timnas Indonesia untuk menambah solidnya skuad Garuda. Akan tetapi, beberapa pemain tersebut belum bisa dipastikan ambil bagian membela Garuda dalam ajang yang bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 itu. Pasalnya, ASEAN Cup sendiri tak masuk kalender FIFA. Alhasil, bukan perkara mudah membawa semua pemain membela skuad Garuda. Setidaknya ada 2 pemain abroad yang belum jelas kabarnya, yaitu Justin Hubner dan Ivar Jenner. Sedangkan Rafael Struijk kemungkinan akan bergabung saat Timnas Indonesia berhasil ke babak semifinal dan final. Karena beberapa pemain yang abroad memang sudah menyampaikan kemungkinan tidak bisa datang. Seperti Justin, mungkin juga sampai dengan hari ini belum ada kabar. Kemungkinan juga tidak bisa bergabung. Seperti Ivar juga belum ada kabar sampai dengan hari ini. Saya masih tetap berkomunikasi dengan Ivar sendiri dan dengan klubnya. Tapi kemungkinan juga kecil ini Ivar. Sementara itu, 4 pemain abroad yang lain dipastikan akan siap membela skuad Garuda. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, dan Ronaldo Kuateh. Timnas Indonesia menjadi skuad termuda di ASEAN Cup 2024. Mengacu pada daftar 33 pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan di Bali, Timnas Indonesia menjadi skuad termuda di Piala AFF 2024. Berdasarkan data yang dilansir Transfer Market, rata-rata usia pemain Timnas Indonesia adalah 20,9 tahun. Saat ini jumlah pemain Timnas Indonesia telah berkurang 2 karena mengalami cedera. 2 pemain yang sudah dipulangkan Shin Tae-yong adalah Zaki Ashraf dan Made Tito Wiratama. 2 pemain diaspora, Ivar Jenner dan Justin Hubner, juga disinyalir tidak akan dilepas klub ke ASEAN Cup 2024. Tim termuda kedua adalah Laos, dengan rata-rata usia 22,6 tahun. Ini mengacu daftar 23 pemain yang dipanggil dalam pertandingan internasional pada pertengahan November ini. Selanjutnya, posisi ketiga diisi Timor Leste, yakni 23,3 tahun. Rata-rata usia ini berdasarkan daftar 23 pemain yang dipanggil dalam laga uji coba internasional November ini. Kemudian ada Kamboja di urutan keempat, dengan rata-rata usia 25,5 tahun. Ini mengacu daftar 23 pemain yang sebelumnya tampil dalam laga uji coba FIFA Matchday, sebab skuad untuk AFF belum diumumkan. Selanjutnya di urutan kelima ada Myanmar, dengan 26,1 tahun. Rata-rata usia ini mengacu daftar panggil pemain yang diumumkan awal pekan lalu, sebanyak 30 pemain. Setelah itu, Filipina menempati urutan ke-6 tim termuda, dengan rata-rata usia 26,3 tahun. Hanya saja rata-rata usia ini mengacu daftar sebelumnya karena skuad AFF belum dirilis. Pada posisi ke-7 dan ke-8, ada Vietnam dan Malaysia. Kedua tim ini sama-sama memiliki rata-rata usia 26,4 tahun, sesuai dengan daftar panggil pemain yang sudah dirilis untuk Piala AFF 2024. Adapun posisi ke-9 ditempati Thailand. Rata-rata usia tim Gajah Perang adalah 26,5 tahun. Ini mengacu daftar 26 tahun yang dipanggil Masatada Ishii beberapa waktu lalu. Terakhir atau tim dengan rata-rata usia paling uzur adalah Singapura. Mengacu daftar 26 pemain yang dipanggil menuju persiapan Piala AFF 2024, rata-rata usianya adalah 28,6 tahun. Gimana menurut Sobat Garuda perbandingan rata-rata usia skuad Timnas Indonesia dengan negara lainnya? Apakah Timnas muda kita bisa berbicara banyak di AFF tahun ini? Tulis pendapat kalian di komentar. Persiapan dan target Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan di Training Center Bali United untuk memantapkan persiapan menjelang bergulirnya ASEAN Cup pada tanggal 8 Desember nanti.
Sejumlah pemain timnas Indonesia U22 menjalani latihan fisik selama 2 hari di Bali United Training Center. Sesi latihan 2 hari berturut-turut itu fokus pada kekuatan dan ketahanan fisik. Latihan hari ini fokus ke fisik. Tadi pagi di gym, sore ini di lapangan, kata Shin Tae-yong sebelum memulai latihan. Shin Tae-yong tidak berharap banyak dengan kekuatan tim Garuda U22 saat ini. Dia tidak mematok target terlalu tinggi dan menyadari timnas lawan seperti Myanmar, Vietnam, dan Malaysia yang menurunkan skuad seniornya menjadi tantangan berat. Itu memang beban, para fans pastinya berharap bisa juara. Tapi kami juga bukan timnas senior. Jadi kalau boleh saya bicara, ekspektasi tidak boleh terlalu tinggi, ungkap Shin Tae-yong. Namun begitu, Shin Tae-yong tidak takut menghadapi rival yang memakai banyak pemain senior, meski timnas Indonesia menurunkan mayoritas pemain U22. Coach Shin tetap optimis dan akan berusaha mendapatkan hasil yang terbaik. Seperti yang kita tahu, kita melawan timnas senior semua, hanya kita saja yang pakai U22, tetapi kami akan tetap bersatu dan membuat sesuatu yang baik, ujar Shin Tae-yong. Menurunkan pemain muda pada ajang ASEAN Cup tahun ini memang bukan tanpa alasan. Keputusan ini diambil untuk langkah ke depan yang lebih besar dan penting, yaitu regenerasi dan menyiapkan tim untuk SEA Games dan Piala Asia U23 2026.